Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Usada, mahasiswa dari Universitas Pancasakti, program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya mau menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eti Idayani, SPD MPD. Pertemuan ke-9 membahas tentang materi pendidikan, pengetahuan, dan nilai. Pengetahuan dan nilai. Pendidikan tidak hanya mengisyaratkan metafisis, tetapi juga mengisyaratkan ide atau pemikiran tentang hakikat dari pengetahuan dan hakikat nilai. Pengetahuan merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang sangat penting bagi pendidik. Pendidik terutama diasyikan dengan perkembangan intelektual dari siswanya. Ketika dikaitkan dengan kesehatan fisik siswa dan kestabilan emosinya, guru harus mendasarkan setiap keputusannya pada pengetahuan yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi guru untuk memikirkan bahwa pada akhirnya secara filosofi, pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat penting. Cabang filsafat yang menguraikan tentang pengetahuan disebut dengan epistemologi. Ahli filsafat sebagai epistemologis memberikan gambaran tentang hakikat pengetahuan. Sedangkan tugas dari ahli epistemologi adalah untuk memikirkan apakah arti dari konsep-konsep psikologi seperti merasakan, persepsi, dan pembelajaran, penguatan, dan juga memutuskan apakah ahli psikologi menerapkan semua itu dengan baik. Jika ahli psikologi tidak menerapkan semua itu, maka mereka kehilangan gambaran dari kenyataan. Dari poin yang telah digambarkan dari seorang pendidik, satu hal yang paling penting adalah dalam epistemologi adalah adanya perbedaan tipe dari pengetahuan. Berikut ini akan dijelaskan tentang jenis-jenis pengetahuan yang meliputi pengetahuan wahyu, pengetahuan intuisi, pengetahuan rasional, pengetahuan empiris, dan pengetahuan otoritas. Kemudian nilai dan pendidikan. Nilai selalu ada di dalam pendidikan, terlibat di setiap aspek dari praktek sekolah, dasar bagi semua pengambilan pilihan dan dalam pengambilan keputusan. Menggunakan nilai, guru mengevaluasi murid dan murid mengevaluasi guru. Masyarakat mengevaluasi kursus-kursus pendidikan, program-program sekolah, dan kemampuan mengajar, dan masyarakat itu sendiri dievaluasi oleh pendidik. Pengembangan nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya. Definisi manusia. Manusia adalah makhluk yang unik berkat daya psikis cipta, rasa, dan karsanya. Manusia bisa tahu bahwa ia mengetahui dan juga ia tahu bahwa ia dalam keadaan tidak mengetahui. Manusia mengenal dunia sekelilingnya dan lebih daripada itu, mengenal dirinya sendiri. Tetapi manusia selain bisa jujur juga bisa berbohong atau berpura-pura. Daripada makhluk yang lain, dengan daya-daya psikisnya, manusia memiliki kelebihan, yaitu mampu menghadapi setiap persoalan kehidupannya. Apakah persoalan yang bersangkutan dengan diri sendiri, orang lain, secara individual dan sosial, dengan alamnya, ataukah dengan sang penciptanya. Dengan potensi akal pikirannya, manusia mengatasi persoalan kehidupannya secara matematis, menurut asas-asas penalaran atau logik, deduktif dan induktif. Kemudian definisi nilai. Dalam perspektif sejarah filsafat, nilai merupakan suatu tema filosofis yang berumur masih muda. Baru pada akhir abad ke-19, nilai mendapat kedudukan dalam kajian filsafat akademis secara eksplisit. Menurut Bayer, nilai sering kali dirumuskan dalam konsep yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh sudut pandangnya yang berbeda-beda pula. Menurut Pluton, nilai adalah konsepsi dari apa yang diinginkan yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara, dan tujuan akhir tindakan. Pertemuan ke-11 membahas tentang materi pendidikan sebagai pelestarian nilai dan perubahan sosial. Pendidikan sebagai pelestarian nilai dan perubahan sosial. Pengertian pendidikan. Pendidikan dalam arti luas adalah seluruh proses hidup dan kehidupan manusia itu adalah proses pendidikan.
Segala pengalaman sepanjang hidupnya memberikan pengaruh pendidik baginya. Pendidikan dalam arti sempit yaitu pendidikan hanya mempunyai fungsi terbatas, yaitu memberikan dasar-dasar dan pandangan hidup kepada generasi yang sedang tumbuh, yang dalam praktiknya identik dengan pendidikan formal di sekolah dalam situasi dan kondisi serta lingkungan yang serba terkontrol. Pendidikan merupakan usaha dari manusia dewasa yang telah sadar akan kemanusiaannya dalam membimbing, melatih, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai serta dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda agar menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia sesuai dengan hakikat dan ciri-ciri kemanusiaannya. Pendidikan berarti usaha yang disengaja dan terencana untuk merealisasikan ide-ide itu untuk menjadi kenyataan dalam tindakan. Tingkah laku pembinaan kepribadian, pendidikan juga berarti suatu aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang. Pertemuan ke-12 membahas tentang pendidikan sebagai hak dan kewajiban semua warga negara. Konsep hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara. Sejak masih berada dalam kandungan, hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara, guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Pertemuan 13 membahas tentang materi peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi semua warga negara. Definisi mutu pendidikan. Berangkat dari arti kata mutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yakni ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf, atau derajat, kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Kualitas berarti mutu sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Jadi, pendidikan yang bermutu yakni pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang paigem atau pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Individu, keluarga, dan masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang hidup dalam kelompok dan mempunyai organisme yang terbatas dibanding jenis makhluk lain ciptaan Tuhan. Untuk mengatasi keterbatasan kemampuan organisasinya itu, manusia mengembangkan sistem-sistem dalam hidupnya melalui kemampuan akalnya, seperti sistem mata pencaharian, sistem perlengkapan hidup, dan lain-lain. Seandainya manusia itu hidup sendiri, misalnya dalam sebuah ruangan tertutup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya, maka jelas jiwanya akan terganggu. Naluri manusia untuk selalu hidup dan berhubungan dengan orang lain disebut gregariousness, dan oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial. Dengan adanya naluri ini, manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kehidupannya dan memberi makna kepada kehidupannya, sehingga timbul apa yang kita kenal sebagai kebudayaan, yaitu sistem terintegrasi dari perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pertemuan ke-15 membahas materi tentang problematika pendidikan Indonesia. Problema-problema pendidikan dari masa ke masa menjadi perhatian para ahli. Pendidikan merupakan usaha manusia meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin suatu bangsa dan masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Berpikir secara bijaksana sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan problema-problema yang ada di Indonesia, mempunyai cita-cita yang jelas dalam hal pendidikan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan kerjasama lapisan masyarakat. Guru adalah salah satu lapisan masyarakat yang mempengaruhi pendidikan anak, terutama guru SD, yang menjadi peletak dasar-dasar kecerdasan anak.
Problematika pendidikan nasional. Problema-problema pendidik dari masa ke masa menjadi perhatian para ahli. Pendidikan merupakan usaha manusia meningkatkan kesejahteraan lahir batin suatu bangsa dan masyarakat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.